Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Anissa Agustina dari Prodi PGSD Penjas dengan NIM 1806666. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir KKN saya dari kelompok 22. Oke, baik. Nah, ini dia laporan KKN-nya. Nah, KKN saya ini bertempat di atau dilaksanakan di SDN Cimahi Mandiri 1 dan di Gimnasium UPI. Nah, kegiatan selama KKN ini yang pertama ada soal ke sekolah, yaitu perizinan pelaksanaan di sekolah, kemudian bersosialisasi dengan kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah itu sendiri mengenai literasi atau program KKN yang akan dilaksanakan di sekolah itu. Kemudian ada pendampingan siswa mengenai pengenalan program literasi membaca kepada siswa dan juga dibantu oleh orang tua siswanya gitu ya. Nah, kemudian ada pendampingan juga guru gitu, yang menerapkan pengenalan dan pelatihan literasi digital. Nah, kemudian ada pendampingan kepada masyarakat yang juga ini saya membawa mengenai pengenalan program literasi digital gitu ya. Nah, ini dia untuk pengembangan atau pengenalan literasi kepada siswa, yaitu tentang literasi membaca siswa selama 15 menit setiap pagi sebelum memulai pembelajaran gitu ya, atau sebelum memulai aktivitas gitu. Nah, tujuannya sendiri untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak gitu ya. Nah, di sini saya mendapatkan satu masalah gitu ya yang muncul pada saat penerapan program literasi membaca ini, karena ternyata ada juga siswa yang selama pandemi gitu ya, di rumah hanya belajar sebatas di WhatsApp atau via tatap muka melalui Zoom atau Google Meet, itu ada anak yang masih belum bisa membaca atau bisa kita katakan sebagai anak itu pandai membunyikan huruf, tetapi tidak tahu gitu apa makna yang dia baca gitu. Itu dia pengenalan literasi membaca kepada siswa, yang dimana di sini saya meminta tolong kepada orang tua siswa untuk melakukan pendampingan setiap harinya pada saat penerapan membaca selama 15 menit ini. Nah, adapun pengenalan dan pelatihan literasi digital bagi para guru di sekolah SDN Cimahi Mandiri 1 gitu ya, terkait penggunaan Google Workspace dan Google Classroom yang bertujuan untuk memudahkan pembelajaran daring di sekolah. Nah, kenapa saya menerapkan literasi digital ini gitu? Jadi di sekolah SDN Cimahi Mandiri 1 ini masih banyak guru yang menggunakan pembelajaran melalui WhatsApp saja gitu. Di saat penerapan program pembelajaran jarak jauh gitu ya, jadi masih banyak yang belum mengerti gitu kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh kita selama pembelajaran itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan Google Classroom? Karena di sini agar lebih memudahkan pembagian tugasnya, kemudian penilaiannya pun agar lebih mudah dan juga lebih bervariatif gitu kepada si anak gitu. Nah, selanjutnya ada pengenalan literasi digital terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.id kepada masyarakat untuk memudahkan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, kemarin di sini saya membantu Poliklinik UPI dan juga bagian Satgas COVID UPI adanya program vaksinasi
massal gitu ya, yang dilakukan oleh 2 lembaga besar. Yang pertama ada Staf Khusus Kepolisian Republik Indonesia dan juga ada Kodam Siliwangi 3 gitu ya, yang bertempatkan di Gimnasium UPI. Nah, di sini saya membuat banyak, grup, massal gitu ya, untuk para peserta vaksinasi untuk lebih memudahkan mendapatkan informasi. Kemudian agar lebih memudahkan lagi, pada saat, nantinya akan vaksinasi gitu ya, maka diarahkan untuk mendaftarkan Peduli Lindungi yang di mana para peserta vaksinasi ini dapat lebih mudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini di gerai manapun gitu ya. Dan juga, targetan dari kegiatan vaksinasi ini berjumlah 22.000 kuota vaksinasi gitu ya, dan, dilaksanakan selama 22 hari. Nah, oh maaf, lebih dari 30.000 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dia SPK yang sudah saya, proses gitu ya. Ini baru ada SPK dari, perizinan poliklinik gitu untuk kegiatan vaksinasi massal atau, kegiatan literasi kepada masyarakat, kayak gitu. Dan untuk SPK yang sekolahnya masih dalam tahap proses, meminta tanda tangan kepada kepala sekolahnya karena kemarin ada sedikit, permasalahan atau ada, kesibukan dari kepala sekolah itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.